Puji Tuhan, Shalom. Luar Halo. biasa suaranya. Salam Bro Michael, Presdisa guys, salam juga. Selamat malam. Selamat malam dan salam sehat selalu buat kita semua. Pertama-tama mungkin mohon maaf kalau ya. Pertama-tama mungkin mohon maaf karena biasanya kalau saya kalau di Manado dialeknya kan Manado, beda sama mungkin kalau teman-teman ini dari Indonesia ya, jadi mungkin agak ada campur-campur Manadonya sedikit seperti itu. Mohon dimaklumi dan senang sekali bisa berada di hadapan teman-teman semua, walaupun kita cuma bertatap muka lewat Zoom meeting, tapi saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas dan apapun yang akan terjadi malam hari ini, saya berdoa biar semua apa maunya Tuhan tergenapi lewat ibadah tatap muka lewat Zoom seperti ini. Baik teman-teman, mungkin sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Michael Presdisa Agai. Sekarang tinggalnya di Manado dan pelayanan di NYC Manado, New Creation Community Manado. Kalau teman-teman pingin cari tahu bisa lihat di Facebook atau di Instagram atau juga di YouTube. Di situ ada aktivitas dari pelayanan kami, pelayanan anak muda di Manado, di Kota Manado, interdenominasi gereja, karena kami percaya Yesus Kristus yang menyelamatkan, bukan gereja yang menyelamatkan, dan kami percaya Yesus Kristus satu-satunya sumber kekuatan bagi anak-anak muda juga bagi kita semua di tempat ini. So guys, mungkin itu saja perkenalan singkat, dan tentunya satu hal yang luar biasa ketika saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatannya bagi teman-teman pengurus yang sudah mengizinkan saya untuk sharing. Mungkin bukan karena saya lebih tahu atau lebih hebat, tapi saya percaya satu saat nanti saya akan mendengarkan banyak juga dari teman-teman semua. Amin. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan hanya sedikit share dengan secara singkat tentang greatest love, karena mungkin kita barusan merayakan, banyak anak muda yang merayakan tentang Hari Valentine, ya kan? Nggak naik juga kalau mau tanya di sini siapa yang jomblo angkat tangan. Nah, simpanan mati aja ya. Mungkin ini kabar baik buat kita yang udah punya pasangan, sudah menikah, bahkan juga kabar baik bagi para jombloan dan jomblowati yang lagi mengikuti ibadah lewat Zoom meeting ini. Oke? Nah, percayalah bahwa ada sebuah cinta yang besar, cinta yang jauh lebih besar bahkan dari apa yang hari ini kita pikirkan. Cinta yang besar itu yang alasan kenapa hari ini kita ada di tempat ini. Cinta yang besar itu alasan kenapa hari ini kita diciptakan di dunia ini. Cinta yang besar juga itu alasan kenapa hari ini kita ada, masih bisa bersuka cita, bernafas, melayani, dan masih bisa saling bersosial. Karena cinta yang besar itu ada buat kita semua. Nah, saya ingin membaca ada satu ayat yang sangat familiar buat kita semua. Seluruh orang Kristen pasti hafal ayat ini. Apalagi kalau teman-teman yang rajin masuk Sunday service, sekolah minggu, pelayanan anak. Nah, teman-teman pasti sering bawakan ayat ini, hafal ayat ini. Ayatnya ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat familiar, kita sering kali dengar, bahkan itu kita sudah sangat hafal dengan ayat ini. Nah, Yohanes 3:16. Sebentar ya. Oke, nah Yohanes 3 ayat 16. Nah, firman Tuhan berkata, saya bacakan ayat ini, teman-teman boleh renungkan. Nah, ada di slide juga. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang sepakat boleh bilang amin. Amin. Nah, so guys, ayat ini ayat yang sering kali kita dengar. Tapi percaya enggak bahwa ayat ini menggambarkan tentang sebuah cinta yang besar dan sangat besar, terbesar, jauh dari cinta yang kita dapat di luar sana. Saya kalau di Manado, Bapak Ibu sering ketemu dengan sharing dengan teman-teman. Kalau di Manado saya pelayanan anak muda, pelayanan youth, banyak teman-teman anak muda yang sharing, bro, saya lahir dari
keluarga broken. Itu sebabnya hidup saya hancur. Waktu saya kita pelayanan ke lapas, ke penjara, begitu banyak anak muda di sana. Dan semua mereka dengan alasan yang sama bahwa bro, saya lahir di keluarga broken. Saya bahkan tidak pernah tahu siapa orang tua saya. Saya tidak punya kasih sayang di rumah. Akhirnya saya jadi seperti ini. Saya tidak punya ini. Begitu banyak alasan. Alasannya hanya sederhana. Karena mereka tidak menerima apa yang namanya cinta yang sesungguhnya. Mereka tidak diterima. Mereka mungkin dikucilkan. Betul? Mereka tidak merasa mereka itu diterima. Bahkan ada anak-anak muda yang nggak mau lagi pulang ke rumah karena mereka tahu di rumah itu tempat yang bukan tempat yang nyaman. Wah, bro, saya nggak mau pulang ke rumah karena di rumah saya nggak mau ketemu sama orang tua saya. Mereka tidak dapat kasih sayang yang sebenarnya. Dan kabar baiknya malam hari ini, kita tahu bahwa ada satu cinta yang benar-benar besar. Cinta yang tidak bisa kita gambarkan secara detail, karena cinta ini betul-betul sangat, kalau buat saya itu sangat mempesona. Lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada enggak di antara kita yang saking kita sayangnya, saking kita cinta, kita memberikan yang terbaik dari kita. Kayak contoh misalkan memberikan anak satu-satunya. Jadi mungkin kalau di sini ada yang sudah menikah yang punya anak, pasti tahu bagaimana pentingnya anak, bagaimana kita merasa anak ini milik kepunyaan kita, ya kan? Kalau dia sakit, kita bawa dia ke rumah sakit, berikan sekolah yang terbaik, makanan yang paling bergizi supaya dia bertumbuh sehat. Dan tiba-tiba anak yang kita kasih ini kita berikan ke orang lain, gantikan pelanggaran kesalahan orang lain. Wow. Dan itu yang Bapa di surga lakukan. Dia memberikan bukan yang kalau kayak misalkan contoh, dia memberikan bukan yang baik saja, tapi yang terbaik. Karena yang diberikan itu putra satunya, anak kesayangan Bapa di surga. Untuk menggambarkan cinta yang besar ini sulit untuk kita gambarkan. Bayangkan kita memikirnya aja itu, wow. Ada enggak orang yang mau berkorban, berikan yang terbaik, berikan anaknya untuk orang yang dalam tanda kutip, orang-orang brengsek kayak kita ini. Karena kita ini masih berdosa waktu Yesus mati di kayu salib. Kalau kita mencatat waktu Yesus mati di kayu salib, kita masih berdosa. Tapi Tuhan toh mau memberikan yang terbaik bagi kita yang masih dalam tanda kutip berdosa. Wow. So cinta ini yang benar-benar mengubahkan saya pribadi. Nah, saya berdoa biar cinta ini mengubahkan teman-teman juga semua di tempat ini. Teman-teman yang lagi ikut ibadah lewat Zoom meeting ini. Saya ngomong ke teman-teman, banyak anak-anak muda di Kota Manado. Hampir semua anak-anak muda mereka dengan alasan yang sama. Mereka kekurangan apa yang namanya kasih sayang. Mereka tidak pernah temukan kasih sayang yang sebenarnya. Bahkan orang tua sekalipun bisa mengecewakan kita. Bahkan mereka banyak yang berkelahi dengan orang tua, lari dari rumah, akhirnya hidup di jalanan, dan ya ujung-ujungnya kita ketemu mereka di penjara. Hanya karena satu alasan, karena mereka tidak menerima dan tidak melihat ada cinta yang benar-benar besar buat hidup mereka. Kita bersyukur mungkin hari ini, mungkin teman-teman hari ini kita bersyukur. Kita tahu mungkin sering dengar di ibadah di gereja, ya kan? Hari Minggu juga tadi semuanya masuk gereja, pasti dengar tentang kabar baik, tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi izinkan saya untuk ngomong di episode Valentine ini bahwa cinta yang benar-benar besar ini hari ini tersedia bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Dan cinta ini yang mengubahkan kita semua. Cinta ini alasan hari ini kita ada. Amin. Cinta ini alasan kenapa hari ini kita diciptakan di dunia ini. Karena kita diciptakan bukan karena ada tujuan. No. Saya percaya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan dengan kayak misalkan, oh Tuhan itu iseng, tiba-tiba ciptakan Nuna, Ana. Tuhan itu lagi iseng, tiba-tiba dia tidak punya kerjaan, ciptakan Maria, Nazara, ya kan? Tidak mungkin. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Tuhan menciptakan seorang Michael Presley Sagai dengan tujuan. Tidak ada satupun produk kebetulan di dunia ini. Terlepas dari Anda lahir dari keluarga broken lah, Anda lahir dari keluarga yang hancur, Anda bukan produk kebetulan. Anda bagian dari rancangan kekal Tuhan atas dunia ini. Dan inilah rencana kekal Tuhan, yaitu anugerahnya dia mau berikan bagi kita semua. Dia ingin mendemonstrasikan kasihnya, cintanya yang terlalu besar, yang sulit kita gambarkan. Ini cinta yang benar-benar dan teman-teman Anda akan dapatkan cinta ini di luar sana.
Kalau hari ini mungkin kalau teman-teman anak-anak muda, ada yang di sini sering di-ghosting oleh oleh mantan pacar, ya kan? Ada alasan, bro, saya sudah trauma nih mau pacaran. Kenapa? Wah, kemarin pacaran udah sayang-sayangnya tiba-tiba hilang, ya kan? Lihat, cinta manusia itu selalu bersyarat. Cinta manusia itu selalu punya syarat, tapi cinta Tuhan itu selalu tidak bersyarat. Amin. Tuhan itu kalau cinta Tuhan memakai syarat dalam tanda kutip, tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar memenuhi syarat untuk menerima cintanya. Oke, sekali lagi, kalau cinta Tuhan memakai syarat, tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar memenuhi syarat untuk menerima cintanya. Itu sebabnya cintanya hanya diberikan lewat anugerah semata, kasih karunia. Anugerah yang menyelamatkan kita. Makanya di Efesus berkata, kita itu diselamatkan karena anugerah lewat iman, oleh iman. So anugerah itu, cinta itu dianugerahkan bagi kita semua. Karena kalau memakai syarat, wow, nggak ada satupun yang memenuhi syarat di tempat ini. Okay? Kita boleh ngomong hari ini kita cinta Tuhan, tapi bagaimana dengan sebentar? Oh Kak, hari Minggu saya berapi-api, gimana dengan hari Senin? Saya tanya. Gimana dengan hari Selasa, dengan hari Rabu? Oh tapi kan saya kan enggak mendukakan Roh Kudus, enggak ini. Ya tapi detik di mana saja kita enggak percaya, waktu lihat, uang di ATM tinggal 100.000 dan tiba-tiba kita khawatir, detik itu aja kita udah enggak percaya kepada Tuhan karena Dia itu Jehovah Jireh. Detik di mana kita enggak percaya, detik itu kita lagi. Kalau seandainya Tuhan pingin lihat syarat dari kita, tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk menerima cintanya yang terlalu besar ini. Itu sebabnya Dia mati di kayu salib. Dia berikan cintanya yang besar ini sebagai gift, anugerah bagi setiap orang yang percaya, termasuk Anda dan saya di tempat ini. Amin. So cinta yang besar ini teman-teman, cinta yang besar ini yang betul-betul mengubahkan kita semua. Tidak ada satupun, kalau teman-teman mungkin sering pelayanan di penjara atau di lapas, mereka itu orang yang di lapas, di penjara, mereka orang-orang yang narapidana yang residivis keluar karena hukuman, mereka enggak kebal dengan hukuman. Justru ada yang bangga ketika wah saya udah jalani, udah pernah masuk penjara nih. Justru mereka bangga. Nah orang-orang seperti ini orang-orang yang enggak bisa kita kayak hukum untuk berubah. No, mereka harus menerima cinta yang besar ini supaya mereka berubah bukan dari luar. Nah satu hal yang luar biasa dalam kekristenan, bahwa Injil atau kasih karunia anugerah Tuhan itu selalu mengubahkan kita dari dalam, bukan dari luar. Jadi anugerah dan cinta Tuhan itu mengubahkan setiap orang dari dalam, dan itu memancar keluar. Perbedaan antara kekristenan dan yang bukan, kalau Bapak Ibu ingin ngomong tentang perubahan, kita nggak perlu dengar firman Tuhan, dengarkan aja kata-kata motivasi, ya kan? Dari orang yang non Kristen aja, kita bisa semangat dan berubah. Tapi apakah itu perubahan dari dalam? Pertanyaan bahwa anugerah kekristenan itu selalu mengubah orang itu dari dalam. Anugerah itu menata ulang hati kita sebelum menata sikap kita. Jadi perubahan dari dalam itu jauh lebih penting sebelum kita berubah dari luar. Karena kekristenan itu selalu apa yang dari dalam yang memancar keluar. Dan cintanya yang besar, itu selalu mengubahkan kita semua dari dalam sini. Amin. Ketika kita sadar betul bahwa kita dikasih, kita dicintai, kita diterima, kita ini orang yang dalam tanda kutip dulunya brengsek, dan tiba-tiba menerima yang anugerah yang sebenarnya kita tidak layak diterima, kita hanya dilayakkan. Betapa luar biasanya hidup kita. Sampai ada orang yang bertanya, bro, gimana bro, kalau kita udah terima anugerah berarti kita bisa hidup seenaknya dong. Nah saya kasih satu ilustrasi teman-teman. Saya contoh satu kali, mungkin di sini ada Sis Maria, ya kan. Satu kali Maria Nazara main-main ke mall. Ke mall tiba-tiba jatuhin Gucci yang harganya ratusan juta. Maria udah ketakutan, ini mau dihukum, mau dipenjara, nggak ada duit juga, ya kan. Mau ngomong ke siapa juga, ngomong ke Esra juga nggak ada duit, pinjam, ya kan. Tiba-tiba Maria, ada seorang datang terus ngomong begini, tenang Maria,
Gucinya sudah saya bayar, sudah digantikan, saya sudah bayar. Tapi bukan cuma sampai situ, dia ngomong seperti ini. Saya bayar bukan cuma Gucinya, saya bayar sampai isi mall ini. Ternyata yang bayar itu papanya Maria. Yang Maria kata, oh ternyata papanya orang kaya. Tiba-tiba mungkin mereka terpisah dari lama, tiba-tiba ketemu di satu waktu. Papanya ngomong bahwa sudah, papa sudah bayar, sekarang mall ini milik Maria. Pertanyaan sederhana, apakah Maria akan balik ke mall terus mecahin seluruh Gucci yang ada? Wah ini mall saya, wah ini udah punya saya. Enggak kan? Karena kenapa? Karena Maria sadar bahwa itu ternyata milik Maria sekarang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Semakin kita menerima anugerah yang besar, kita tahu bahwa dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus di kayu salib oleh Papa kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah hari ini kita mau hidup seenaknya? Apakah hari ini kita mau menyia-nyiakan hidup yang sudah dianugerahkan bagi hidup kita? Apakah hari ini kita akan keluar dan kembali jadi lebih beringas dari yang lama? No. Setiap orang yang menerima anugerah, jika dia menerima dan melihat, merasakan dan dan betul-betul menghidupi anugerah itu, kehidupannya benar-benar akan berubah. So itulah bagaimana anugerah dan cinta yang besar itu mengubahkan setiap kita. Makanya kalau teman-teman pengen lihat, setiap orang mungkin banyak orang mungkin berbuat baik di luar sana. Tapi hal yang terpenting bukan apa yang mereka lakukan dari luar, tapi motivasi mereka lakukan. Dan saya percaya bahwa anugerah itu selalu mengubah orang dari dalam, bukan dari luar. Anugerah itu selalu menata ulang hati kita sebelum mengubah sikap kita. Jadi hari ini saya berdoa biar anugerah yang besar ini menata ulang hati kita, supaya betul-betul kita tahu bahwa kehidupan kita hanya karena anugerah semata. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi kasih Allah akan dunia ini terlalu besar. Makanya cara mendemonstrasikan cinta yang besar ini hanyalah dengan mati tertikam, tertombak di kayu salib, gantikan kita semua di tempat ini. Saya ngomong tentang cinta yang benar-benar luar biasa, cinta yang tidak pernah teman-teman dapatkan di luar sana. Ini cinta tanpa konfirmasi, teman-teman. Tuhan tidak datang terus atau minta konfirmasi ke Ayu Lestari. Ayu, boleh enggak saya mati untuk Ayu, tebus dosa Ayu? Enggak kan? Tuhan tidak minta konfirmasi. Kita aja kredit motor aja, kita harus survei dulu. Layak nggak ini mau dikasih kredit? Betul? Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan bahkan tidak tanya Maria atau Ayu, layak nggak mau didoain, mau diselamatkan? No. Ini cinta yang tanpa konfirmasi sama sekali. Dia mati di kayu salib karena kedaulatannya. Karena cintanya yang besar, Yohanes 3:16, karena kasih Allah yang besar ini akan dunia ini. Terlalu besar kasihnya. Sampai cara mendemonstrasikan kasihnya, yaitu dengan cara tertikam dan tertombak di kayu salib. Wow. Halo. Bisakah teman-teman merasakan betapa besarnya cintanya? Bukan karena kita benar-benar layak, no. Kita hanya dilayakkan, amin. Kita semua di tempat ini hanya dilayakkan. Saya selalu ngomong ke diri saya, Tuhan terima kasih Tuhan, karena saya hanya dilayakkan oleh anugerah. Kalau saya pun bisa berbuat baik hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Lihat, makanya saya percaya bahwa kalau teman-teman, prinsip orang Kristen seperti ini teman-teman. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semuanya Tuhan yang kerjakan. Termasuk perbuatan baik, cara merespon. Termasuk ketika kita bisa melayani Tuhan di gereja. Kita bisa memberi sedekah kepada orang miskin. Kita bisa mengampuni, memaafkan, dan berbuat baik, menolong orang tua, dan sebagainya. Termasuk kemampuan kita untuk melakukan semua perbuatan baik. Itu pun karena anugerah Tuhan. Makanya Alkitab catat, dialah yang mengerjakan baik kemauan. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu, tapi di ayat di bawah, dialah yang mengerjakan baik kemauan. Bahkan kemauanmu untuk berbuat baik pun dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Dan tanpa itu, kita tidak bisa berbuat baik. Oke, sampai di sini, teman-teman, saya percaya sekali bahwa anugerah itu, anugerah yang bukan hanya memilih kita, bukan hanya dari pertama ketika Dia memilih kita, Dia sudah, saya sudah pilih kamu, silakan ngurus cari hidup masing-masing, silakan
No, anugerah itu tidak seperti itu. Anugerah tidak membiarkan kita, tapi anugerah itu memilih dari awal. Dia yang mengubahkan kita, dan dia yang terus memampukan kita sampai hari ini kita ada. Amin. Dan anugerah itu adalah cinta yang besar itu, yang terus menuntun kita. Makanya dia disebut Allah Immanuel. Kenapa? Karena dia beserta di dalam kita dan memilih tidak pernah meninggalkan kita. Saya tidak pernah tahu, teman-teman mungkin pernah ada di titik terendah dalam hidup Anda. Mungkin ada yang pernah mungkin kecewa dengan Tuhan, ada yang mengalami banyak masalah, ditolak di keluarga mungkin, di pelayanan tidak dianggap, tidak diterima dalam komunitas mungkin, atau merasa diri, saya nggak layak Tuhan. Percayalah bahwa anugerah ini tetap untuk Anda. Anugerah yang sama, dia memilih untuk tidak pernah meninggalkan Anda, karena dia Allah Immanuel. Immanuel artinya God within us. Cara Tuhan menyertai kita itu unik. Dia tidak menyertai di samping kiri dan kanan. No, dia menyertai di dalam kita. Memilih tinggal di dalam hatimu. Tuhan tidak pernah jauh darimu. Dia bahkan lebih dekat dengan baju yang kita pakai hari ini. Dia memilih tinggal di dalammu. Yang empunya sorga, bisa gak teman-teman bayangkan? Yang empunya sorga memilih tinggal di dalam kita. Supaya kita sadar bahwa kita dicintai dan diterima. Amin. Supaya ketika kita melihat ada kasih di luar sana yang mungkin rapuh, kasih yang bersyarat dalam tanda kutip. Manusia mencintai dan mengasihi kita dengan syarat, betul? Contoh, coba tanya, ada yang punya pacar ini, tanya pacar. Biasanya manusia mencintai karena ada apanya. Karena karena ada dia cantik lah, atau karena inilah. Semua harus punya alasan. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan memilih kita karena dia memilih mencintai kita dengan caranya. Dan cara yang Tuhan lakukan adalah cara yang benar-benar luar biasa. Tertikam, tertombak di kayu salib. Gantikan kita semua di tempat ini. Kita yang berdosa, seharusnya kita yang ada di sana. Tapi atas nama cinta, karena alasan cinta, dia ada di sana. Kalau karena dia mencari alasan mencari alasan kepada kita semua, dia tidak akan pernah temukan satupun alasan. Karena kita tidak cukup layak untuk menerima cinta yang besar ini. Kita hanya dilayakkan oleh anugerah. Amin. So guys, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang empunya surga, satu-satunya anak putra kesayangan memberi surga, dia berikan bagi kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana dengan bisnis, karir kita? Bagaimana dengan semua yang kita khawatirkan di dunia? Itu hal-hal yang sepele. Jika hal yang besar sekalipun dia berikan, berarti dia sudah merancangkan yang terbaik. Walaupun terkadang yang terbaik bagi kita itu belum tentu bagi Tuhan. Kita hanya melihat, manusia hanya melihat yang terbaik sesuai dengan kacamata manusia. Bahkan kita memandang baik dan buruk hari ini dari sudut pandang manusia yang berdosa. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kita memandang segala sesuatu di dunia ini dengan kacamata yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi ketika baik bagi Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena dia yang mempunyai hidup kita. Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Hidup ini bukan kita lagi, amin. Kalau teman-teman tahu bahwa dulunya hidup seolah-olah dulunya kita, ini hidup saya harus ini, saya harus itu. No. Ketika Yesus membayar hidup kita, kan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Itu yang Paulus ngomong. Paulus lagi membuat sebuah definisi bahwa sekarang bukan hidup kita lagi, no. Ini adalah hidup Kristus. Artinya semua tentang kita, yaitu apa yang maunya Tuhan, harusnya tergenapi bagi hidup kita. Amin. Seperti yang saya ngomong tadi, bahwa hidup kita itu punya tujuan, dan tujuannya pasti untuk melayani Tuhan, bukan untuk kita. Kalau kancing sekecil ini saja punya tujuan, bagaimana dengan kehidupanmu? Kelahiranmu itu dahsyat dan ajaib. So, makanya saya ngomong bahwa tidak ada satupun produk kebetulan. Siapapun kita, ketika kita diizinkan lahir Tuhan, diizinkan Tuhan untuk lahir di dunia, Tuhan punya rancangan besar atas kehidupan kita. Amin. Dan malam hari ini teman-teman, kembali lagi di ayat tadi, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa biar sama-sama hari ini kita orang percaya,
Kita percaya kepada apa? Percaya kepada cintanya yang besar itu. Percaya kepada anugerahnya yang besar. Ada banyak orang mungkin tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita terkumpul di tempat ini dengan satu iman percaya bahwa Yesus Kristus telah memberikan anugerah cinta terbesar. Tidak seperti yang cinta dunia ini berikan. Dia berikan cinta terbesar, betapa berharga dan luar biasanya kita. Amin. Saya, terutama yang perempuan, ada yang banyak mereka yang jatuh ngomong tentang masa lalu mereka. Kak, saya sudah, dan saya ngomong seperti ini, tenang, hidupmu itu berharga. Kalau kamu mau tanya berapa harga hidupmu, ngomong ke dirimu bahwa hidupmu seharga dengan darah Yesus. Karena yang gantikan hidupmu itu Sang Empunya surga, namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi hidupmu seharga dengan darah Yesus. Jadi hidupmu sangat berharga. Hidupmu jauh lebih berharga dari hari ini kamu pikir. Karena kita ini biji mata Allah. Kita catat, kita ini biji mata kesayangan umat pilihannya. Itu sebabnya mencintai kita dengan caranya, dengan cinta yang luar biasa. Amin. Nah, mungkin secara cepat karena waktu. Nah, ketika kita melihat cinta yang besar ini, so apa yang hari itu mengasihi saya? Saya sudah tahu cinta yang besar. Terus apakah sampai di situ? Nah, satu ayat terakhir sebelum kita tutup, ada satu ayat terakhir. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, betul. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, silakan. Salam kenal atas nama Michael Presisagai. Silakan dibacakan. Sebenarnya ini ada aplikasi Alkitab, Kak. Bentar ya. Katanya 1 Yohanes 4 ayat 10. Oke, Kak. Ya, Aku bantu baca, Kak, ya. Ayat yang ke-10. Aku bantu baca. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Amin. Nah, hari ini kalau kita sudah tahu tentang cinta yang besar, the greatest love itu, barulah kita memberikan kasih kepada sesama kita. Tapi dasarnya ini, teman-teman. Di 1 Yohanes 4 ngomong seperti ini, bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya. Artinya bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya kita punya kekuatan untuk bisa mengasihi sama kita. Tanpa kasih Allah yang besar atas hidup kita, kita tidak akan pernah punya kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Saya kasih satu ilustrasi sederhana, teman-teman. Kalau hari ini, misal contoh, Maria ingin mungkin ingin memberikan 100.000 buat Ayu. Tapi Maria nggak punya duit. Nah, caranya apa? Maria harus menerima, harus punya duit dulu dong, ya kan? Nah, kemudian saya orang kaya, berduit, banyak duit. Nah, saya pingin memberikan duit ke Maria. Artinya, Maria itu harus menerima duit dulu dari saya, baru dia bisa memberikan ke Ayu 100.000-nya, ya kan? Nah, sama seperti cinta, teman-teman. Maria, kalau duit itu adalah cinta dan saya itu Bapa di surga pemberi cinta, Maria itu harus menerima cinta dari Bapa di surga dulu. Barulah Maria boleh punya modal cinta yang sama memberikan ke Ayu, orang lain. Ingat baik, selama Maria gagal menjadi penerima yang baik di hadapan Tuhan, Maria akan gagal menjadi pemberi yang baik di hadapan manusia. Selama kita menolak kasih Tuhan yang besar, selama itu kita akan gagal mengasihi orang lain dengan cinta yang besar. Artinya, makanya kita disebut we are believer.
Kita itu pemercaya. We are receiver. Ketika kita percaya, kita terima, kemudian kita bisa punya kekuatan untuk mengasihi orang lain. Makanya ada begitu banyak teman-teman yang tanya, bro, kenapa kita bermasalah dengan cara mengasihi orang lain? Kenapa kita bermasalah dengan cara mencintai kita pasangan saya atau sahabat saya? Masalahnya bukan di bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain, tapi apakah kita menerima hari ini cinta yang besar dari Tuhan? Apakah kita sadar bahwa cinta yang besar itu buat kita hari ini? Cinta itu mengubahkan kita, dan kasih sayang itu memampukan, menguatkan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Mungkin itu, dan saya berdoa teman-teman, biar sharing kita pada malam hari ini, sharing yang singkat ini bisa tertanam dalam tanah hati yang terbaik. Saya berdoa biar cinta ini yang terus mengubahkan kita semua. Amin. Sekali lagi teman-teman, bahwa cinta dan anugerah Tuhan itu yang memilih kita dari semula. Dan cinta itu juga yang mengubahkan kita. Dan cinta itu juga yang terus memampukan, menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Saya tidak pernah tahu teman-teman, di dalam perjalanan teman-teman, kehidupan teman-teman, bagaimana mungkin up and down, jatuh bangunnya. Tapi percayalah, cinta itu selalu ada menopang kita. Cinta dan anugerah Tuhan itu seperti jaring di dalam arena sirkus. Jaring itu tidak akan pernah membuat orang itu jatuh. Tapi jaring itu ada ketika si tukang sirkus itu jatuh, ada jaring di bawah yang tetap menopang dia, agar supaya dia tidak mengalami cedera. Anugerah dan cinta Tuhan pun sama. Cinta Tuhan itu selalu ada ketika kita mungkin dalam keadaan terpuruk sekalipun dalam kehidupan kita. Cinta yang besar itu untuk kita semua. Cinta yang mengubahkan, cinta yang memampukan, cinta yang terus memampukan kita sampai hari ini kita boleh ada dan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Mungkin itu saja sharing saya pada malam hari ini, dan saya kembalikan kepada pembawa acara.